Perkenalkan, nama saya Seri Arita Ginting, NPM 18140034, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video pengajaran kelas 3 SD, tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baiklah, saya akan memulai videonya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Apakah sehat? Ibu yakin anak-anak ibu semua di sini semuanya sehat. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mengabsen, dengarkan absenmu. Ibu panggil namamu, dengarkan absennya. Julian, Tasya, Ginara, Erik. Semuanya anak ibu hadir. Ada yang gak hadir? Ada? Semua di absennya hadir ya. Di sini materi kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di sini siapa yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ayo tunjuk tangan, gak usah malu, gak usah takut. Ayo, Tasya tahu apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Erik, ada yang tahu? Gak usah malu, ya. Gak usah malu, kamu kasih tahu. Kalau salah gak ada ibu hukum atau teman-temanmu ketawa ya. Kamu kasih tahu apa aja yang kamu pahami dari ciri-ciri makhluk hidup. Gak ada yang tahu? Gak ada, satu orang pun gak ada yang tahu anak ibu di sini. Yaudah, kamu dengarkan, kamu pahami, bisa kamu tulis-tulis di buku kamu, inti-intinya saja apa yang kamu dapat dari penjelasan ibu. Kita mulai. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama ada makhluk hidup bergerak. Contohnya bergerak ada menggunakan kaki, terbang dengan sayap, berenang dengan sirip. Contohnya bergerak dengan kaki apa? Contohnya apa? Seperti kita sendiri, seperti manusia. Tadi Ibu mengatakan ada ciri-ciri bergerak dengan menggunakan sirip. Contohnya apa? Siapa yang tahu contohnya? Nah, contohnya ikan. Kemudian terbang dengan sayap di sini. Ayo Tasya, apa contoh bergerak dengan sayap? Ada yang tahu? Nah, bergerak dengan sayap contohnya burung. Udah, kamu paham tentang ini? Kamu paham ciri-ciri makhluk hidup yang bergerak? Tahu? Ya. Kemudian tumbuhan. Kamu bertanya, bagaimana tumbuhan itu? Tumbuhan tidak memiliki kaki, tidak memiliki sayap, dan tidak juga memiliki sirip. Kamu bertanya-tanya ya, mengapa tumbuhan? Apakah tumbuhan itu bergerak? Ibu jelasin. Tumbuhan bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Mengapa demikian? Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Kamu paham ini? Contoh, Ibu jelaskan kenapa dikatakan tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Contoh, jika ada tumbuhan atau bunga yang ada di depan rumah kamu, kamu perhatikan bunga itu tumbuh, contohnya lebih ke arah, berbelok dikit ke arah kiri. Dia nggak lurus ke depan, tetapi ke kiri dikit. Karena apa? Mungkin cahaya matahari dari situ. Makanya tumbuhan itu di mana ada cahaya matahari lebih ke situ, lebih bergerak ke cahaya matahari. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yaitu
bernafas. Kita manusia bernafas. Kita bernafas dengan apa? Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Kamu mengerti? Yaitu manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Kemudian makhluk hidup berkembang biak. Contohnya ada yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya apa? Ayam berkembang biak dengan bertelur. Kemudian ikan juga berkembang biak dengan bertelur. Kemudian ada juga berkembang biaknya seperti dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Manusia. Contohnya hewan dia yang berkembang biak dengan melahirkan, contohnya kucing. Tumbuhan juga berkembang biak, contohnya dengan cara bertunas. Mungkin kamu bisa melihat tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe itu berkembang biak dengan cara bertunas. Kamu bisa memperhatikan di sekeliling kamu atau orang tua di rumah ketika menanam tumbuhan jahe dan kunyit, bisa kamu perhatikan tumbuhan itu bergerak dengan cara bertunas. Kemudian makhluk hidup perlu air dan makanan. Contohnya kita manusia, kita nggak ada makan, nggak ada minum, apakah manusia bisa hidup? Tentunya tidak. Sama juga dengan tumbuhan, hewan, ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia memerlukan air dan makanan. Contohnya kita manusia bisa mencari makanannya sendiri. Tetapi ibu mau bertanya, apakah tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Di sini ada yang paham atau ada yang mengerti, atau bisa kamu jelaskan kepada ibu? Oh bu, mungkin tumbuhan itu berjalan makanya dia bisa mencari makan. Itu salah ya. Tumbuhan juga memerlukan makanan dengan cara membuat makanannya sendiri. Dari mana? Yaitu dari hasil fotosintesis. Ya, hasil fotosintesis. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau yang disebut apa? Yang disebut klorofil. Udah, klorofil, yaitu fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau. Apa pengertian klorofil? Ada klorofil ini bertugas untuk mengikat cahaya. Jadi jangan anak ibu berpikir manusia bisa membuat makanannya sendiri, dan tentunya tumbuhan juga bisa, contohnya bisa, tapi nggak seperti kita manusia. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri, yaitu dari hasil fotosintesis. Contohnya ibu mau bertanya kepada kamu, ayo Tasya. Jadi kalau hewan, bagaimana dia menghasilkan makanannya sendiri? Tentunya kamu melihat seekor ayam. Mungkin kamu sudah melihat seekor ayam mencari makanannya. Dia mengorek-ngorek tanah. Itu untuk apa? Dia untuk mencari cacing. Untuk apa? Untuk memerlukan makanan. Kemudian makhluk hidup tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Contohnya seperti kamu. Apakah kamu lahir
ketika kamu lahir, apakah sudah langsung kelas 3? Nggak mungkin kan? Pertama kamu lahir itu bayi, masih bayi, balita, anak-anak, dan kamu itu mengalami pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan tumbuh? Seperti contohnya bertumbuh, tambah berat, tambah tinggi, tambah besar. Nanti kamu ketika kamu sudah SMP ataupun udah beranjak dewasa, badan kamu nggak segitu lagi. Kamu akan mengalami pertumbuhan. Kamu mengerti? Yang terakhir yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ibu jelaskan, jika kita, kenapa dikatakan makhluk hidup peka terhadap rangsang? Contohnya kepada manusia. Ketika kita melihat sinar matahari atau sinar yang silau, dengan cepat kita akan menutup mata. Tentunya kamu pernah mengalami itu ketika kamu mengalami silau. Kamu lihat silau ketika matahari, pasti tangan kamu ini seperti kamu menutupi matahari itu, ya kan? Ada yang mengalaminya di sini? Ayo anak ibu, ada yang mengalami? Tentunya semua kamu pernah mengalami. Itu terjadi kepada manusia. Terjadi kepada tumbuhan. Contoh, ada yang tahu putri malu? Ada yang tahu apa putri malu? Ada? Semuanya tahu apa putri malu ya? Coba kamu praktekkan. Pulang dari sekolah, kamu lihat ada putri malu. Ketika kamu menyentuh daunnya, dia akan menutup daunnya. Ya, kamu perhatikan contohnya tumbuhan putri malu, dia akan menutup daunnya ketika kamu menyentuhnya. Terus peka terhadap rangsang terhadap hewan. Contohnya hewan apa ada di sini yang tahu? Hewan apa? Ada yang tahu hewan apa? Ibu kasih tahu contohnya hewan tahu kaki seribu. Semuanya ada ibu tahu kaki seribu? Tasya tahu apa kaki seribu? Kamu tahu kaki seribu. Terus landak, ada yang tahu landak? Ada landak seperti yang banyak memiliki duri tajam di punggungnya. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Nanti sampai di rumah bisa kamu tanya, kak abang seperti apa hewan landak itu? Contohnya kamu penasaran kan? Bagaimana contohnya bentuk dari hewan landak? Nah, kaki seribu dan landak akan menggulung badannya jika kena sentuh, ya. Ketika ada musuh atau ada menyentuh kaki seribu atau landak, dia akan menggulung untuk melindunginya. Itu yang dikatakan makhluk hidup peka terhadap rangsang. Udah kamu pahami? Udah kamu catat tadi, Tasya, Erik, udah kamu paham? Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada kata yang salah, ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan salam. Selamat pagi.